biasa menurut saya itu kaitannya dengan weton misalkan begitu ya. Jadi hitung-hitungan Jawa lah misalkan begitu menghitung. Nanti juga kaitannya dengan 6 jenis aktivitas ini yang kaitannya dengan objek eh, etnomatematika. Jadi ternyata objek etnomatematika kalau tadi dibatasi mungkin hanya artefak ya, dia bisa lebih luas lagi. Termasuk di dalamnya ada bermain gitu ya atau playing. Jadi bermain nanti ada permainan tradisional gitu ya. Terus menjelaskan ini sebenarnya kaitannya dengan yang tidak terlihat gitu ya. Jadi misalkan aktivitas masyarakat yang tidak terlihat tapi itu adalah aktivitas budaya gitu ya. Misalkan kalau di Wonosari itu ada nyadran misalkan dan aktivitas yang lain ya gitu ya. Kenapa dulu awal-awal saya dapat bahwa etnomatematika itu adalah apa menggunakan artefak budaya untuk belajar matematika karena kalau nanti kaitannya dengan budaya-budaya kayak nyadran terus macam-macam itu dalam tanda kutip nanti jadi sensitif isunya kan begitu sehingga yang paling gampang kita tunjukkan ya tentu artefak saja kan begitu ya. Nah, itu awalnya yang membatasinya. Tapi kalau sekarang sebenarnya sudah sangat luas ya termasuk itu tadi, termasuk permainan tradisional. Bahkan nanti saya tunjukkan yang terbaru ya, penelitian terbaru tentang apa eh, kaitannya dengan apa namanya ada juga makanan gitu ya makanan tradisional dan lain sebagainya. Nah sebenarnya 6 aktivitas inilah yang merujuk pada objek dari etnomatematika. Itu nggih. Oke sebentar. Hmm, Oke. Mungkin yang ini bisa mute nggih. Oke. Nanti mungkin diskusi saya kasih waktu untuk diskusi. Kaitannya dengan objek etnomatematika itu sebagai elemen budaya gitu ya. Dia gitu ya. Artinya tadi kan saya sebut di awal digunakan untuk memahami dan mengajarkan konsep-konsep matematika. Makanya tadi saya menyebut bagaimana menggunakan artefak budaya untuk belajar matematika. Nah, konteksnya itu harus relevan dan bermakna. Maka kaitannya dengan tadi yang bahwa etno itu pasti kontekstual, tapi yang kontekstual belum tentu etno. Meskipun ini masih dalam perdebatan ya. Dulu itu secara definisi sempit ya gitu. Nah, sehingga eh, kita bisa melihat di sini ya objek dari etnomatematika tentu terkait dengan 6 hal ini. Nah, selanjutnya saya kurang paham, tapi saya mengambil dari Barton ya tentang karena tadi secara konsep di awal tentu ada apa namanya ada saya tunjukkan kerangka teoritis awal dari De Ambrosio lalu saya beralih ke Putra di 2018 tentang jembatan ya saya menyebutnya jembatan maka saya menemukan artikelnya dari Barton itu tentang indikator kegiatan etnomatematika maka yang pertama kata kuncinya adalah kegiatan mendeskripsikan gitu ya. Nanti kalau kaitannya artikel tentu banyak ini ya yang mendeskripsikan gitu ya. Kalau dulu disebut Prof Marsik itu eksplorasi gitu. Semua artikelnya eksplorasi semua. Nah, sekarang cukup gitu ya. Di artikel-artikel terbaru itu sudah kaitannya dengan pembelajaran termasuk Prof Ruli dengan etno RME-nya misalkan. Di sini juga ada Bu Rahmi kan. Nah, Bu Rahmi nanti mungkin bisa menjelaskan tentang etno RME. Ya, karena itu tulisan beliau nanti yang di akhir saya ambil. Nah, di sini indikator dari kegiatan etnomatematika satu tadi kegiatan deskripsi, yang kedua kegiatan arkeologi, yang ketiga kegiatan matematika, yang keempat adalah kegiatan analitik. Nah, yang pertama tentu dia mendeskripsikan, terus melakukan penyelidikan, gitu ya. Jadi ada matematika apa, ya. Jadi meskipun secara luas bukan matematika perguruan tinggi ya atau bahkan matematika membuat apa
apa namanya itu ya, matematika akhirnya bisa menghasilkan budaya dan seterusnya, bukan ya. Tapi kita melihat kita melakukan penyelidikan di situ, matematikanya sih apa sih yang tersirat atau di dalam budaya tertentu. Lalu yang ketiga tentu kegiatan matematik ini tuh lebih kepada mengaitkan pada matematika yang ada gitu. Nah, yang terakhir ini sebenarnya aktivitas yang bersifat lebih pada historis gitu ya daripada matematisnya. Jadi kalau yang saya temukan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada indikator dari kegiatan etnomatematika itu dari artikelnya Barton. Oke. Selanjutnya, nah ini saya sebenarnya dapat dari Prof. Ruli. Ya, di Prof. Ruli ketika waktu itu diskusi di Seameo Kitab, Sekim kalau nggak salah ya, itu kita dapat bocoran lah, intinya dapat ilmu dari Prof. Ruli, ya beliau menggunakan namanya tabel eksplorasi misalkan gitu. Waktu itu yang ditunjukkan itu adalah wayang misalkan gitu. Jadi beliau, mohon maaf, tabel eksplorasi etnomatematika untuk wayang, wayang kulit. Nah, itu nanti ada dibikin tabel, ada nomor, terus habis itu wujud budayanya apa? Misalkan wujud budayanya adalah artefak, misalkan gitu. Kan nanti ada artefak, ada sosiofak, ada mentifak gitu ya. Pembagiannya mungkin Buniken juga sudah beberapa kali juga menjelaskan gitu ya. Atau kita bisa akses itu. Nah, jadi ada wujud budayanya, terus nama dan deskripsi dari wujud budayanya itu apa? Terus yang ketiga matematiknya. Jadi yang ada di situ itu apa? Yang dia bisa dikaitkan dengan pembelajaran di sekolah. Terus membuat model matematik ya. Kalau yang sekarang misalkan setelah generasinya De Ambrosio kan eh, ada eh, generasi berikutnya yang tentang ethnomodeling misalkan begitu ya. Ya, ethnomodeling. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar tentang atau bahkan sekarang penelitiannya tentang itu, ethnomodeling. Jadi memodelkan atau matematik modeling kalau Prof. Ruli menyebutnya. Habis itu ada kultural antropologi. Jadi di sini tadi yang saya sebutkan ada historis dan filosofinya dan ada cultural value-nya. Gitu. Jadi yang saya ingat sekali waktu ikut itu, beliau menjelaskan bahwa jangan memilih materinya dulu, ya, tetapi yang budaya atau apa namanya, yang kita pilih itu apa aktivitas yang kita pilih. Jadi bentuk artefak atau yang lain yang kita pilih apa, terus itu dieksplorasi dulu, gitu ya. Nah, baru nanti akan dapat topiknya, misalkan dikaitkan dengan kompetensi dasar atau SKKD-nya atau yang sekarang mungkin capaian kompetensinya atau CP, misalnya capaian pembelajarannya, misalkan begitu dalam kurikulum. Jadi begitu. Jadi jangan memilih materi atau topiknya dulu di dalam misalkan di SMP atau SD, tapi memilih budayanya itu apa, begitu. Ya. Oh, iya. Ini sudah direcord nggih, mudah-mudahan. Oke. Oke. Oke, saya lanjutkan, nggih. Jadi kita menentukan dulu, misalnya kalau tadi wayang, di dalam wayang ini setelah kita eksplorasi dia bisa dikaitkan dengan eh, menemukan dia kalau kita kembali ke sini, kan di sini ada kegiatan arkeologi dan kegiatan matematisnya ya. Nah, itu akhirnya menemukan di situ apa yang kita bisa apa namanya eh, aspek matematik apa sih atau kok secara kan di sana ada elemen konten, ada elemen proses misalkan ya. Secara konten itu seperti apa? Prosesnya pun kita bisa bisa ambil gitu ya. Dengan apa kegiatan-kegiatan yang yang dikenalkan atau yang digunakan Prof. Ruli misalkan namanya tabel eksplorasi misalkan gitu. Nah, 30 menit betul Bu Bapak Ibu. Nah, ini slide terakhir saya sebenarnya. Etno RME ini dari tadi saya lihat Bu Rahmi, apakah bisa mendengar suara saya Bu Rahmi?
Bu Nj Rahmi. bisa Pak Nj. Ini karyanya Bu Rahmi ya, dengan Peduli. Saya supporting Pak, supportingnya Prof Duli. Mungkin Bu Rahmi bisa menjelaskan deh. Nah, kami minta ini, monggo Bu Rahmi, Aduh, kita kan ini aduh, diskusi saja. Kami persilakan Bu Rahmi. rasanya ndak elok ya toh Pak. Karena ini kan pemerkarsanya Prof Duli nanti ada sisi beliau sih sebenarnya mungkin Ya, akan mempromosikan juga Etno RME. Jadi mungkin sekilas saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini merupakan sebuah pendekatan yang diintegrasikan oleh beliau berdasarkan hasil-hasil riset yang memang beliau sudah lakukan. Izin kalau saya kameranya di off kan ya, nggak apa-apa ya? Atau nggak apa-apa Bu. Ini ya lagi di anu luar apa? soalnya. Santai Oke, saja Bu, santai. oke baik. Jadi ini pendekatan yang sebenarnya hasil dari karya-karya riset beliau juga yang memang sudah melakukan penelitian terkait etnomatematika dan juga menerapkan pendekatan RME dalam penelitian-penelitian beliau dan beliau itu menemukan sebuah irisan antara karakteristik yang ada di dalam RME yang ada di dalam etnomatematika dan juga karakteristik yang membangun RME itu sendiri seperti itu Pak. Nah, jadi akhirnya beliau berpikir bahwa kenapa tidak mengintegrasikan keduanya dalam sebuah pendekatan baru gitu ya yang disebut juga dengan etno RME gitu. Jadi bagaimana memudahkan siswa itu nanti melakukan proses yang ada di dalam RME tapi menggunakan toolsnya gitu ya alatnya melalui pendekatan etnomatematika gitu seperti yang disampaikan oleh Prof Marsigit dan para pakar sebelumnya yang sudah menyampaikan di ruang kuliah ini ya bahwa etnomatematika itu kan adalah sebuah alat ya Pak. Jadi sebuah alat yang sebenarnya bisa digunakan dengan model apapun gitu. Tidak hanya RME gitu, PJBL juga bisa, problem based learning juga bisa, segala juga bisa. Jadi ini hanya sebuah alat media penghubung seperti yang tadi sudah Bapak paparkan di slide di awal ya, yang menghubungkan antara matematika formal dan matematika informal. Dan sebenarnya kan konsep matematika formal dan informal ini kan juga yang membangun RMI itu sendiri ya Pak ya. Nah, jadi itulah karakteristik yang diangkat oleh Prof. Ruli yang akhirnya memperkarasai munculnya etno RMI ini tadi seperti itu. Jadi ini sebuah pendekatan barulah yang ditawarkan oleh beliau seperti itu. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya Oke, sampaikan. terima Lebih kasih Bu banyak Rahmi, lagi, luar biasa ya ini. lebih banyak Jadi lagi nanti ada masanya eh Prof. Ruli yang ya, menyampaikan. Terima kasih. betul, betul. Jadi saya tadi kan memulainya dengan jembatan sebenarnya Bu. Saya juga memulainya dengan apa mempersempit ya. Oke, bentuknya artefak ya Bapak Ibu. Itu ya. Loh yang lain gimana? Gitu. Oh, ternyata dia bisa tidak hanya artefak budaya gitu ya. Terus tadi di awal statement saya adalah etno itu pasti RME, tapi RME belum tentu etno, misalkan begitu ya. Dan itu luar biasanya adalah ya saya sangat bersyukur karena akhirnya Prof. Ruli ya, 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 saat ini tentu beliau yang pionir ya Profesor Etnomatematika ya kaitannya dengan etno RME ini kan memang dari beliau dan tim beliau termasuk penelitinya adalah Bu Rahmi begitu. Akhirnya beliau dengan apa ya dengan publikasi ilmiah yang luar biasa akhirnya punya gambaran kita semua yang awalnya bingung ini mau RM, apa etno itu posisinya di mana sih gitu ya. Di awal-awal dulu kan kami itu aja Bapak Ibu ya. Ketika awal-awal etno kan semua mungkin wah apa ya etno gitu ya. Terus tapi lama-lama kalau kita lihat di di apa namanya di Google Scholar maupun di yang lainnya, publikasinya tuh naik terus. Etno. Tapi dulu saya sempat diskusi dengan rekan. Wah ini kok semua di etno itu hanya eksplorasi saja. Terus kaitannya dengan di sekolah bagaimana gitu misalkan. Padahal Pak Mas Sigit selalu ngomong, wah ini harusnya sudah ke sekolah gitu. Dulu kita, wah ini seperti apa gitu. Tapi hasil dari diskusi kita, yang penting etno itu bisa naik gitu ya. Kita mengenalkan dulu, mempromosikan etno gitu ya. Mempromosikan etno memang mungkin masih banyak catatan-catatan ya, masih banyak hal yang harus diperbaiki sampai pada satu titik akhirnya ya Prof. Ruli akhirnya menemukan minimal ada ini ya ada 5 step ya atau 5 tahap. Pertama menentukan konteksnya tadi ya saya sampaikan tadi ya di tabel eksplorasinya beliau saya mengutip beliau termasuk sebenarnya landasannya saya kalau saya yang mengambil saya landasannya dari Barton tadi
ada kegiatan di sana lebih ditarik ke atas lagi karena secara filosofi ditarik ke atas lagi ya tentu matematika adalah aktivitas gitu ya. Nah, ini membedakan antara matematika sekolah dengan matematika tingkat tinggi gitu ya. Tapi kita bicaranya dalam konteks matematika sekolah gitu ya, sebagai matematika sebagai satu aktivitas. Jadi yang pertama adalah menentukan konteksnya. Setelah itu mengeksplorasi, memproses informasi yang ada dalam konteks tersebut gitu ya. Kalau pakai tadi makanya namanya tabel eksplorasi kalau beliau ya. Terus menemukan matematika dalam konteks etnonya. Jadi setelah dipilih tadi, Mbak, kita akan dapat itu apa sih matematiknya yang bisa kita gunakan supaya apa? Supaya belajar matematika itu menyenangkan ya. Yang pertama, ya kita senang dulu matematika. Hari ini kan tentu dimanapun ya kita baca kadang penelitian tentu diawalinya adalah matematika momok menakutkan ya karena kita mengenalkannya begitu. Coba kita rubah secara mindset hari ini bahwa kalau belajar matematika itu ya senang. Ya, matematika itu menyenangkan, matematika itu mudah gitu yang kita transfer ke siswa kita, ke mahasiswa kita, mungkin Bapak Ibu yang mengajar di perguruan tinggi. Matematika itu menyenangkan gitu loh. Kita harus senang dulu sebagai dosennya, sebagai gurunya, sebagai orang tua ya kita senang. Lah kita saja nggak seneng kok mau ngajarkan ke orang lain kan begitu. Ya tentu itu akan jadi kontradiksi. Gitu. Yang berikutnya apa? Ya bermakna gitu ya. Ya makanya apa namanya? Kebermaknaan itu menjadi apa ya? Hari ini kalau tidak salah isu terkait dengan kurikulum kan tentu deep learning ya. Jadi lebih bermakna nantinya pembelajaran. Maka ini menjadi apa ya momen yang baik untuk para peneliti maupun pengembang etnomatematika. Gitu. Nah, setelah menemukan matematiknya, maka mengembangkan model tadi yang disampaikan Bu Rahmi, dia bisa alat ya, sebagai alat dia bisa kemana saja, gitu ya. Mungkin juga udah disinggung sebelumnya. Dia bisa kemana saja. Gitu. Tapi minimal ada sintak ini sebenarnya. Ya. Sintak ini dibutuhkan sehingga arah dari etno itu lebih terarah. Gitu ya. Minimal ada gambaran. Kalau tadi saya mengambilnya dari Barton yang di awal, gitu ya. Lalu di terbaru ya di 5 langkah ini. Kalau tadi Barton sekitar 4 ya kalau nggak salah ini 5 langkah. Setelah mengembangkan model ya tentu kaitannya dengan pembelajaran ada asesmennya. Begitu Bapak Ibu, jadi tadi diawali dengan apa namanya eh, kerangka secara teoritis saya mengambilnya. Jadi saya senangnya tuh kayak anu Bapak Ibu. Ya kalau ini langsung ya saya itu ya salah satu kayak orang yang stand up lah. Kalau saya bilang dalang nggak mungkin lah ya. Saya stand up aja. Jadi ada diawali apa kita akhiri dengan apa gitu ya. Jadi ini kita mengawalinya dengan jembatan tadi ya. Habis itu di situ di jembatan dia ada aktivitasnya. Di aktivitas itu ada orangnya tentu, ada subjeknya, ada aktivitasnya sebagai objeknya tentu. Begitu. Gitu ya. Sampai dengan kegiatan. Jadi kegiatan deskripsi, arkeologi, matematik, analitik. Selanjutnya ada tabel eksplorasi yang diperkuat lagi dengan menentukan 5 step atau 5 tahapan yang Prof. Ruli, Bu Rahmi, dan juga peneliti lain sebut hari ini sebagai Etno RME. Begitu Bapak Ibu, 16.05 kalau tadi 15.35, 16.05 tentu 30 menit, maka kita jeda. Monggo kami persilahkan Bapak Ibu jika ada hal yang ingin apa namanya disampaikan. Saya nggak mau ditanyakan ya, karena kita ini belajar bersama, tapi kita merefleksikan bersama. Mari Bapak Ibu kami beri kesempatan. Kami persilahkan. Ya silakan Pak Bambang. Wah ini senior saya ini. Monggo Pak Bambang. Wah, saya banyak belajar dari Pak Bambang ini di ospek ini saya. Monggo Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Heru, Mas Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih nih. Kita sudah di-share ya, berbagi dari Mas Heru. Jadi memang konsep kita di sini istilahnya belajar bersama ya. Walaupun saya paham sebetulnya Mas Heru udah duluan di depan ya, udah duluan di depan di kita gitu. Baik, beberapa saat sebelumnya itu saya sempat ya ngobrol kecil aja sama Bu Niken, Mbak Niken, yang kebetulan tadi juga dimunculkan oleh Mas Heru, bahwa etnomat itu pasti kontekstual,
Dan yang kontekstual belum tentu etnomat. Itu pun juga sudah disampaikan oleh Prof. Marsigit sebelumnya di hari pertama. Nah, tapi tadi di dalam slide itu menurut si siapa ya, Barton atau yang Rule, yang bawah itu bisa lintas budaya gitu. Yang ada tulisan ada lintas budaya. Nomor piro ya lali aku Mas Heru. Tadi ada lintas budaya gitu ya, kalau nggak salah dari. Bisa Pak, Iya dari untuk Bisop, Bisop, lintas budaya. Bishop. Nah ini. Padahal dari definisi Prof. Marsigit tentang etno itu strict itu adalah budaya lokal. Ini. Jadi kalau lintas budaya nanti jadinya kontekstual. Nah ini saya agak confused ya tentang itu. Nah, yang pertama itu dulu. Lalu yang kedua, ini guyon ya Mas ya, bahwa etno itu pasti konteks. Nah, saya ingin guyonnya gini, kita menemukan budaya itu udah ribuan tahun yang lalu atau mungkin J. ya ratusan tahun yang lalu ya. Sehingga siswa atau calon orang yang kita kenai pembelajaran atau peserta didik itu udah nggak kenal sama sekali sama budaya tersebut. Walaupun secara nenek moyang, terah gitu ya istilahnya terah. Itu memang warisan dari nenek moyang. Apakah ketika kita menggunakan budaya masa lalu yang sampai peserta didik itu nggak tahu atau siswa kenal belas gitu ya, itu juga masih bisa kita sebut sebagai etno gitu loh. Nah, sehingga muncul pertanyaan kontekstual itu pemahamannya gimana sih gitu loh. Apakah konteks secara kewilayahan dalam konteks budaya itu adalah dia berada di budaya itu, ataukah konteks di mana siswa itu ya bersinggungan dengan budaya dalam artian ya dia merasakan budaya itu sehingga dalam pembelajaran dia bisa lebih intens gitu ya, bisa menjiwai pembelajaran yang dilakukan dengan budaya yang memang mereka berada di dalamnya. Atau kontekstual itu adalah apa yang menjadi kebutuhan siswa, yang menjadi interest dari siswa, sehingga itu bisa akan lebih baik pembelajaran, sehingga menyenangkan dan bermakna itu akan bisa lebih terwujud. Kira-kira sharingnya iki ora takon ya Mas Heru, ya mong yang ngudoro sopan. Makasih Mas Heru. Matur sembah nuwun Bapak. Ya, yang pertama tadi yang saya ingat ya Pak, dalam artian etno pasti kontekstual gitu ya. Itu memang apa ya? Dulu saya itu dicontohkan gelas kalau nggak salah, atau gelas atau sendok dulu itu sama Pak Marsigit itu. Apakah atau bahkan kursi meja itu di kelas itu. Nah, ini apakah ada unsur budaya? Meskipun terkait dengan pertanyaan nomor 2 dari Pak Bambang tadi, gitu ya, kaitannya dengan yang dialami siswa saat ini kan gitu, atau makna cultural school yang juga dibangun oleh NCTM misalkan begitu kan Pak Bambang, karena itu dua hal yang berbeda sebenarnya ya Pak Bambang secara definisi. Makanya tadi di awal-awal saya mencoba saja sebenarnya memantik dengan menggunakan definisi gitu. Kalau orang matematik kan tentu, apalagi saya S1 sebenarnya matematik kan Pak Bambang. Jadi saya juga masih belajar lah banyak tentang pendidikan. Nah, saya makanya mendefinisikan matematik sebagai satu aktivitas sehingga supaya bisa klop gitu ya. Artinya dia bisa menerima kan begitu ya Pak Bambang ya, supaya ya bisa menerima saja dulu gitu. Jangan tidak saklek kan gitu ya akhirnya. Karena kalau nanti saklek jadinya ya bisa patah juga kan begitu. Utamanya yang lintas budaya. Sebentar, Pak. Iya, saya lanjutkan. Yang dia lintas budaya, yang apa namanya? Apakah yang etno tadi kan pasti kontekstual, yang kontekstual belum tentu etno. Dan itu sebenarnya terjawab dengan sebenarnya publikasi dari Prof. Luli, Pak Bambang. Ada irisan, gitu ya. Jadi kalau di matematik kan ada P maka Q, belum tentu Q maka P, kan ngoten Pak Bambang nggih. Kalau saya algoritmanya cara berpikirnya kan begitu nggih. Tapi ternyata ada syaratnya itu diperlemah kalau di matematik. Kan ngoten nggih. Ketika syaratnya diperlemah, maka dia memenuhi kan, misalkan ngoten nggih. P maka Q, Q tidak bisa misalkan maka P, tetapi kalau syaratnya diperlemah akhirnya jadi. Karena Pak Ruli kan
kakak tingkat saya ketika S1, sehingga S1-nya matematik, maka algoritmanya tentu masih ada, nggih. Maka mengambil karakteristik beliau mengambil syarat lemahnya adalah di karakteristik, sehingga mengaitkan dua tadi, Pak. Kalau mau mengcounter misalkan atau mencari kontradiksinya kan agak repot, nggih, antara etno pasti kontekstual, tapi yang kontekstual belum tentu etno, tapi kok ada etno RME. Kurang lebih begitu nggih Pak Bambang. Kalau bahan Ya. diskusi kita kan begitu nggih. Tetapi saya mengambilnya tengah-tengah karena syaratnya diperlemah sehingga ada karakteristik. Nah, luar biasanya Prof. Ruli bisa menggabungkan karakteristik itu. Karena ilmu sifatnya dinamis, maka tadi saya memberi alur kan ngoten nggih Pak Bambang. Awalnya kalau etno saya definisikan itu hanya artefak. Artefak bentuknya candi, bentuknya misalkan keraton, misalnya bangunan lah dalam bentuk artefak lah, entah benda dan sebagainya. Tapi semakin ke sini, semakin menjawab pertanyaannya Pak Bambang. Ethnomodeling yang hari ini dikembangkan di Brasil, yang kita undang kemarin di UNY juga kita undang, itu bahkan misalkan hari ini karya misalkan seni desain, misalkan begitu ya Pak Bambang. Itu kan budaya saat ini kalau kita menyebutnya. Maka dia akan makin diperlemah syaratnya. Begitu Pak Bambang. Nah, posisi kita mau di mana nih menempatkan? Maka kalau saya ya tadi itu kita minimal belajar sama-sama kita mengikuti ilmu nih perkembangan gitu ya. Perkembangan ilmu ternyata saat ini dengan jiwa siswa kita juga yang tadi Pak Bambang sebutkan di pertanyaan kedua. Wah, hari ini tuh anak itu sudah nggak kenal itu gitu ya, misalkan budaya yang lama, bahkan yang tahunya hari ini, maka etno akhirnya menyesuaikan. Adalah namanya ethnomodeling. Misalkan begitu. Bahkan di kajian-kajian terbaru yang saya tahu Bapak Ibu, termasuk di jurnal di Raden Intan, itu tidak lagi eksplorasi Pak Bambang. Misalkan masjid dieksplorasi kan udah banyak itu. Nah, terus ngelihat ornamennya secara matematis, waktu itu ada skripsi mahasiswa juga yang dibimbing oleh Prof. Maman di UNY, itu bagaimana ini kaitannya dengan aljabar misalkan. Gitu kan. Nah, itu sekarang mulai berkembang Pak Bambang. Jadi mulai dia tidak hanya ke matematika sekolah, tapi sudah matematika lebih tinggi. Begitu kurang lebih Pak Bambang. Jadi nanti banyak pilihan akhirnya Bapak Ibu Guru. Ketika kita secara landasan tahu, oh ini loh awalnya secara perkembangan sejarahnya sampai pada sekarang, sehingga kita tahu mau menempatkan di mana. Mengatakan kurang lebih begitu Pak. Ini Bishop kan lama bahkan yang lama dulu itu bisa lintas budaya. Maksudnya adalah sebenarnya kalau di karya-karya kita bahwa sebenarnya weton, konsep weton itu ada di budaya Jawa, ada di budaya Bali, Pak. Misalkan begitu. Nah, itu lintas budaya. Makanya Bishop ini zaman dulu sudah difikirkan, ternyata itu bisa lintas budaya. Begitu. Dan ini juga bisa menjawab yang awal-awal dulu Pak Bambang 2018-16 bahwa ditanya, lah kalau pakai candi Papua itu nggak punya candi. Kan begitu Pak Bambang. Padahal dia punya aktivitas budaya banyak, termasuk kalau di Kalimantan yang tidak punya candi misalkan ya itu ada aktivitas tato misalkan. Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu yang dia lebih kekinian. Gitu nggih, lebih kekinian. Nanti saya izin menunjukkan juga sekaligus memantik lagi tadi dari pertanyaannya Pak Bambang. Kurang lebih begitu Pak Bambang, mudah-mudahan sedikit yang saya pahami tentang tadi yang etno pasti konteks, tapi yang konteks belum tentu etno, terus akhirnya ada irisannya diperlemah. Terus ini lintas budaya, contohnya tadi misalkan weton atau penggunaan itu di Bali dan di Jawa yang lintas budaya itu. Terus beberapa yang lain sebenarnya secara matematis dulu sudah pernah ditulis. Nanti saya tunjukkan referensinya. Insya Allah nanti di akhir sesi kita coba cek dan akan saya bagikan. Kurang lebih begitu Pak Bambang, ini berdasarkan saya belajar lah gitu aja Pak. Oke, terima kasih Mas Heru. Ini kan memberi pengayaan lebih lanjut ya. Karena sementara ini kan kita striknya tadi hanya etnomatematik itu ya berangkatnya atau istilahnya etapenya seperti itu. Ternyata sudah dimunculkan tadi ada etno RME dan etno modeling ya. Modeling, ada dari etno ini kan modeling. memberikan istilahnya wawasan atau pemahaman yang
tadi saya agak penasaran itu kalau terjadi ya yang seperti saya tanyakan. Saya rasa cukup dulu. Terima kasih. Mungkin yang lainnya. Nggih, matur sembah nuwun Pak Bambang. Nggih, matur nuwun. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain kami persilahkan untuk bisa juga. Oh iya, Pak Lili, Pak Dr. Lili, kami persilahkan dari Kris. Terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak Ibu tentang hitung matematik. Yang pertama, ketika tadi Bapak mengatakan weton gitu ya, weton itu untuk kemudian dihubungkan dengan matematika saat ini menjadi ilmu matematik. Pemikiran saya agak terbalik gitu, karena dulu orang merumuskan weton itu berasal dari fenomena hitungan, kemudian merumuskan limaan, kalau kita hari kan 7 ya, 7 kemudian dia 5, anggaplah modul 5 seperti itu. Kemudian orang zaman sekarang karena ketidaktahuan sejarahnya mungkin ini ya, ketidaktahuan sejarahnya akhirnya mencoba menghubungkan ke matematika yang dia ketahui, terus dia menemukan apa yang sebenarnya orang zaman dulu rumuskan menjadi ilmu matematik gitu. Pemikiran saya kayak gitu. Sama halnya dengan misalkan kita meneliti kesimetrisan Borobudur. Orang zaman dulu itu sudah pakai ilmu, entah itu namanya apa, mungkin juga sudah namanya matematika. Sehingga dia melakukan pengukuran-pengukuran secara simetris, kemudian orang saat ini gitu ya, karena keterbatasan pengetahuan dia belum sampai sana, dia menuliskan hubungannya dengan matematika yang dia ketahui saat ini. Apakah itu juga dinamakan dengan etnomodeling gitu ya? Apalagi kalau ke bagian tadi misalkan etnomodeling gitu ya, yang misalkan desain-desain arsitektur saat ini yang mana pakainya sudah pakai software gitu. Taruhlah pakai printing 3D itu semuanya sudah terukur secara algoritma dan sistematis di teknologi. Kemudian kita coba mengaitkan dengan matematik sederhana, taruhlah tentang konsep kerucut pada suatu bangunan, taruhlah konsep geometri ruang seperti itu, dan kita melaporkan menjadi ilmu matematik. Apakah pemikiran sederhana saya seperti itu dibenarkan apa tidak, Pak? Itu, terima kasih. Terima kasih Pak Lili. Ini tentu saya harus banyak belajar juga dari Pak Lili dan juga Bapak Ibu yang lain, termasuk pemikiran-pemikiran yang dalam artian ide-ide baru. Saya menyebutnya begitu, Pak Lili dan Bapak Ibu. Artinya apapun yang kita kerjakan begitu, hari ini saya sebenarnya sudah sejak lama, saya berpikir, bahkan saya juga saya gunakan dalam diri saya bahwa apapun yang kita kerjakan itu ujung akhirnya bermanfaat. Itu saja. Jadi misalkan hari ini kita diskusi, termasuk tadi dengan Pak Bambang, termasuk dengan Pak Lili, juga dengan Bapak Ibu, hari ini kita sama-sama belajar. Kebetulan saya memantik saja, kan begitu ya. Besok juga ganti posisi, kan begitu, nggih. Nah, itu tentu dalam rangkaian mencari kebermanfaatan. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau saya menjawab apakah yang ini bisa, nggih, kalau saya sih bisa-bisa saja Pak Lili. Bahkan yang dulu-dulu malah hanya eksplorasi yang kadang aneh-aneh Pak. Gitu nggih, aneh-aneh, termasuk makanan, aneh-aneh itu memang. Itu, tapi nggak apa-apa. Gitu ya. Karena kita berpikir bahwa apapun yang dikerjakan itu insya Allah nanti akan punya manfaat. Minimal sudah dikerjakan. Gitu. Terus minimal ada kegiatan. Gitu, nggih. Nah, ini tadi nggih Bapak Ibu, saya mengambilnya supaya agak umum, maka ada kegiatan tadi, ada tahapan. Lah mau mengambilnya di bagian mana? Mendeskripsinya atau di bagian arkeologinya, menyelidikan, misalkan begitu ya. Ada kegiatan matematiknya tadi misalkan langsung mengaitkan seperti yang Pak Lili, mudah-mudahan saya tidak salah tadi ya, mengaitkan dengan topik atau konten matematika tertentu, termasuk kegiatan analitik gitu ya. Analitik itu malah cenderung historis gitu ya, cenderung historis atau sosialnya gitu. Bahkan bisa ditanya kan karena sejarah itu sebenarnya akan berubah ketika ditemukan fakta baru.
gitu ya, atau mungkin artefak baru, maka dia akan bisa berubah. Misalkan dia lebih lama, maka nanti ada kajian lagi. Jadi dia sifatnya tidak apa ya, Bapak Ibu, dia dinamis gitu, nggih. Gitu, nggih. Ya mungkin karena istri saya guru sejarah ya, saya sedikit banyak lah mungkin tahu dari istri saya ya, saya dengerin dan sebagainya ya. Jadi ada 4 ini yang menurut saya tuh juga bisa etnomatematika sebagai jembatan tadi, nggih. Pertama saya membawa namanya definisi bahwa matematika adalah aktivitas. Sehingga kalau misalkan Bapak Ibu punya definisi yang lain atau pemaknaan yang lain saya sebutnya, ya tentu kita harus sesuaikan lagi misalkan gitu. Yang kedua saya mengambil bahwa etnomatematika jembatan gitu, nggih. Jembatan. Sehingga ada 4 ini yang dari Barton. Kurang lebih seperti itu Bapak. Jadi ya saya kira enggak masalah kalau jawaban saya sih Pak. Gitu. Gitu Pak Lili. Matur nuwun. Atau mungkin ada konfirmasi atau tambah dari Pak Lili, kami persilahkan nih. Saya malah apa namanya kan kita dapat ide baru kan begitu nggih ketika diskusi seperti ini. Baik, terima kasih Pak Lili. Berikutnya ini tadi saya kayaknya di chat ya sekedap. Kok nggak bisa kelihatan di chat saya. Saya stop share gini. Saya coba cek di chat. Tadi sudah record. Tadi harusnya sudah di record Bapak Ibu. Oke. Presensi mungkin nanti admin. Yang berikutnya, apakah sebaiknya untuk satu topik matematika atau CP kita menggunakan hanya satu konteks budaya, atau boleh-boleh saja beberapa aktivitas atau wujud budaya dalam materi atau CP matematikanya? Pak An Nasmi, ada Pak? Halo Bapak. Ya, halo. Oke, makasih Pak atas pertanyaannya. Kalau saya sebenarnya kalau mengurutkannya, ini pendapat pribadi, nanti mungkin juga mohon diluruskan, Bapak Ibu. CP itu ujungnya tercapai, Jadi kalau saya bicara kurikulum kita ini basisnya apa sih? Kompetensi. Maka ujungnya kompetensinya tercapai. Dia bisa menggambar, maka ketika kita minta coba gambarkan, dia bisa menggambar. Itu. Ketika dia bisa membaca capaiannya, maka dia bisa membaca. Coba tulis ini A, B, C. Coba dibaca. Dia bisa membaca A, B, C. Maka secara prinsip filosofinya saya berpikir bahwa kalau di CP atau di kurikulum itu, karena sampai hari ini tentu kurikulum kita adalah basisnya adalah pencapaian kompetensi, maka asal itu tercapai Bapak, apapun caranya, sebetulnya tidak masalah menurut saya, Pak Nasmi. Misalkan kita bawa beberapa konteks, nggak masalah. Gitu. Malah mengenalkan hari ini kan kita nih kalau ada perbedaan sedikit aja jadi malah Pak. Jadi malah nggak pas gitu ya. Padahal kita diciptakan sejak awal wis berbeda. Lah kalau saya sama Pak Nasmi itu sama mukanya, wah repot itu. Malah nanti nggak bisa membedakan istri saya. Kan begitu. Jadi kita sejak awal sudah berbeda-beda, ya tidak masalah. Kita kenalkan banyak budaya itu. Dari A, B, C, D, tempat ya. Misalkan dari Jogja, dari Aceh tadi saya mengambilnya. Putra itu Pintokop misalkan. Itu sederhana sebenarnya kalau dibaca sepintas ya. Tapi itu Scopus Q1 kalau tidak Q2 itu ya. Waktu tahun 2018 begitu di Prancis itu publishnya. Misalkan begitu. Jadi artinya orang luar itu sebenarnya sangat menghargai. Bahkan orang luar itu mau ke Indonesia kadang satu juga mau melihat Borobudur. Kan begitu, mau ke Prambanan, mau ke keraton di Jogja, misalkan begitu. Jadi kita malah nggak bangga dengan yang punya kita sendiri, misalkan. Gitu. Nah itu kita kenalkan, nggak masalah orang Aceh akan kenal Jogja karena wisatanya ke Jogja, orang Jogja akan ke Aceh atau bahkan ke Papua atau bahkan ke Maluku, bahkan ke Kalimantan. Saya kira tidak masalah. Prinsipnya adalah kompetensinya tercapai. Begitu Bapak. Mungkin sedikit apa ya sependek pengetahuan saya Pak Nasmi. Apakah ada konfirmasi, kami persilakan Pak Nasmi. Baik, terima kasih cukup Pak. Nah, berarti nggak ada ketetapan misalnya kalau seperti tadi kan menentukan apa
suatu wujud geometri misalnya atau Yeah, candi misalnya. yeah, Kita belajar candi menggunakan konteks mengajarkan geometri menggunakan konteks candi gitu ya. yeah. Namun tidak hanya candi saja, tapi beberapa yang lainnya juga digunakan. Betul, Pak. Yang penting karena ini kan kaitannya dengan kurikulum ya, Bapak, nggih. Ya, betul. Kaitannya dengan pencapaian, nggih. Kalau saya apapun caranya, saya mau ke Malioboro misalkan di Jogja. Ya, kamu boleh kok jalan kaki kalau pengen enak, pengen jalan kaki, kamu boleh kok naik sepeda kalau pengen goes. Kamu boleh kok naik apa Trans Jogja misalkan, kamu boleh kok pakai motor, tapi sampai Malioboro gitu. Kan begitu ya Pak Nasmi. Mudah-mudahan saya nggak anu gitu. Kalau di sekolah ya memang ada aturan. Tapi kalau saya pribadi begitu. Kok terserah caranya mau gimana. Gitu. Yang penting sampai di Malioboro. Oh, dia tahu bedanya bangun-bangun datar misalkan begitu nggih Pak Nasmi nggih. Atau Iya. bahkan bisa mengidentifikasi. Oh, Pak Nasmi boleh. Bahkan tadi termasuk makanan tadi loh Pak. Hmm. Bahkan itu makanan itu hanya ada di kampungnya Pak Nasmi loh. Nggak ada di lain-lainnya Pak. Nama misalkan. Itu kan kita mengenalkan kalau kurikulum yang lalu tentu dengan profil pelajar Pancasila. Kita bisa mengenalkan lebih dekat apa loh yang menjadi kebanggaan kita. Kan begitu. Tidak hanya malah membanggakan yang lain. Kan begitu kan Pak. Kita ini punya luar biasa bangga tapi kita nggak menyenangi. Misalkan begitu. Ya lama-lama akan hilang Pak Nasmi. Nah itu tugas kita sebenarnya. Meskipun saya selalu diingatkan Prof. Marsikit, tugas kita itu bukan membangun budaya atau bahkan mengembangkan budaya atau kita menjaga saja. Satu menjaga, melestarikan, kita mencoba untuk mengenalkan kembali, misalkan begitu. Yang mudah-mudahan karena budaya ini bisa selaras ya kita adakan penyesuaian-penyesuaian. Kurang lebih begitu Pak Nasmi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada tambahan? Kami persilahkan. Oh, ada Pak Anggun juga. Nah, ini ada artikelnya Pak Anggun. Saya belum nyebut. Pak Anggun, apakah bisa mendengar suara saya, Pak Anggun? Oke, sambil menunggu Pak Anggun. Saya, oke, sebentar. Ini artikelnya Pak Anggun. Sebenarnya beliau nanti kalau sudah join untuk bisa menyampaikan, kami ingin beliau menyampaikan tentang eksplorasi etnomatematik riset di Indonesia 2010-2023. Ini di Infinity, Scopus sekarang, Infinity, dan ini masih, baru sekali ya, September, Oktober, November. Sekarang Desember, ini masih baru sekali. Secara isi kalau Pak Anggun sudah bergabung, sebenarnya saya ingin Pak Anggun saja men-share apa yang sudah Pak Anggun temukan, gitu ya. Pak Anggun, apakah bisa bergabung secara suara, Pak? Oke, kalau belum, nah ini tadi Bapak Ibu, saya memulai dengan beberapa tadi, awal tadi. Sebenarnya di artikelnya Pak Anggun yang yang terbaru ini ya, di situ bahkan ada tari, ada bahasa, ada teater, ada martial art gitu, di artikel ini. Ini ya ada motif batik, ada livelihood-nya, ini ya Bapak Ibu, beliau sudah memetakan secara metodologi, tentu beliau yang lebih paham. Saya mengambil saja kunci-kunci kulitnya saja. Di sini ada traditional food, ada traditional games. Tadi itu kan ada makanan gitu, ada permainan juga yang sudah diteliti begitu, Di sini ada banyak istilah yang tadi saya sebut ke Pak Nasmi, itu akan ikonik di wilayah tertentu. Wajik misalkan di wilayah yang lain karena tadi misalkan Bishop menyebutnya dia lintas budaya, sebenarnya sama-sama wajik bahannya, tapi namanya berbeda. Karena apa? Kita punya banyak bahasa, gitu ya. Kita punya banyak bahasa di Indonesia dan itu satu kebanggaan kita ya secara budaya.
Nah, ini traditional food, traditional game karena tadi ada playing, misalkan ada bermain, maka ada aktivitas bermain, misalkan begitu ya. Banyak di sini. Ada patok lele, pacu jalur, ada engklek dan sebagainya yang ini hasil dari temuannya Pak Anggun. Juga di sini ada pattern ya, ya. Ini ada banyak ya representasi dari hasil analisisnya. Ada teknik pakaian dan traditional tool-nya gitu ya, alatnya. Terus bahkan ada bangunan, ada musik art dan sebagainya gitu ya. Terus ada tribal house ya, ada kalender tadi yang saya sebutkan tentang eh, apa weton atau hari tertentu. Misalnya kalau di Jawa di Jogja, saya kira kalau bulan Suro itu nggak ada kok orang yang akan kalau di Jogja. Tapi di daerah lain mungkin sudah berkurang ya. Tapi kalau di Jogja itu masih masih saya kira masih masih apa ya masih banyak yang menggunakan itu ya gitu ya masih masih mempercayai dalam tanda kutip ya saya nggak mau bilang mempercayai ya tapi minimal di bulan Suro itu ya jarang ada aktivitas yang kayak hajatan begitu di Jogja. Terus selain itu juga ini ada oke ini mungkin nanti bisa Bapak Ibu Bapak Ibu baca secara mendalam gitu nggih. Nah, ini ada materinya Bapak, ada kontennya tadi yang Pak Anasmi nggih. Di sini ada matematiknya, maka ada logik, ada peluang, statistik, trigonometri, vektor, aljabar sehingga tidak hanya geometri Bapak Ibu. Ya, tidak hanya geometri. Ada transformasi geometri, ada koordinat geometri dan sebagainya. Gitu. Nah, ini ada kesimpulannya juga Bapak Ibu bisa akses ini sebenarnya Pak Anggun tadi sebenarnya kalau bisa bergabung saya ingin minta apa ya wejangannya juga ini karena ini karya beliau. Juga artikelnya Bu Rahmi yang terbaru saya kira juga sangat baik gitu ya. Karena kita kalau saya sangat belajar gitu dalam artian karena saya menyenangi gitu ya sehingga ya meskipun kadang hanya melihat sebentar atau apa tetap saya apa ya mencoba untuk sampai di mana sih hari ini progres dari etnomatematika di Indonesia. Ini lalu oh ini tadi yang dari jurnal elemen tadi yang saya sebutkan Bapak Ibu juga bisa membaca secara lengkap. Terus kami juga punya etnomathematics jurnal. Alhamdulillah hari ini kita sudah Sinta 4 Bapak Ibu di tahun ini sehingga ya kami mohon doanya mudah-mudahan nanti akan lebih lagi gitu. Saya tunjukkan yang sebentar, saya mau menunjukkan tentang permainan kalau tidak salah. Nah ini namanya Suten Game. Nah ini tidak hanya geometri Bapak Ibu. Sehingga tadi yang dari Pak Anggun tadi, nggih, mungkin saya download dulu. Oke. Ini tentang Suten. Nah ini kaitannya dengan peluang. Nggih Bapak Ibu. Jadi di sini tentang peluang, Sut ya, gesturnya, terus gimana cara mainnya dan diterapkan dalam pembelajaran, misalkan begitu ya. Ini hasil dari eksperimen dari Sut gitu ya. Ya, Sut pakai ada gajah ya, semut gitu ya, orang misalkan begitu ya. Nah ini, nah jadi tidak hanya geometri, seperti tadi yang disampaikan Pak Nasmi juga ya biasanya tentang geometri, tapi tidak karena di penelitian terbarunya dari Pak Anggun juga kan ini banyak sekali tadi konteks dari matematikanya, matematik materialnya itu banyak sekali. Begitu lalu sambil menunggu kalau ini saya boleh dipotong Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh langsung resen atau di chat juga boleh, saya boleh dipotong. Saya mau sebentar referensi. Oke. Nah, saya punya namanya referensi. Saya biasanya sejak dulu ketika saya mengajar, ya saya biasanya menggunakan artikel ilmiah misalkan
Ya, ini artikel-artikel ilmiah yang lama-lama sebenarnya. Terus, nah ini saya petakan Bapak Ibu. Jadi saya biasanya kalau mau belajar etno itu dipetakan. Ini ada urutannya. Baca A dulu, B dulu, C dulu, D dulu, baru E. Yang A ini yang awal-awal. Tadi yang saya sebutkan ke Pak Bambang. Ini Aser ini tentang ethnomathematics yang multicultural view. Ini juga banyak ini isinya. Tentang number, word symbol, tracing graph, logic, dan sebagainya. Nah, ini yang awal-awal. Habis itu Bishop, terus ini Gallagher. Nah, ini dia nyebutnya adalah street mathematics. Ini dulu gurunya Prof. Marsigit ketika beliau belajar S2 di Inggris. Nah, ini pertama sebenarnya beliau kenal itu dari sana, gitu ya. Lalu terus dibawa ke Indonesia. Terus juga ada yang lain. Nah, sebenarnya ini perdebatan tentang etnomatematik itu sudah dimulai sejak lama, ya. Tapi ini kita, Ibu, kalau orang di luar negeri itu kalau mengkritik itu membangun, gitu. Jadi bukan menjatuhkan, gitu. Kalau kita ini mengkritik sesuatu itu menjatuhkan orangnya, gitu. Kalau di sana enggak, mengkritik itu membangun. Sehingga dalam kritikan-kritikan etno itu membangun, dibalas, bahkan mereka saling berbalas, bukan berbalas pantun gitu, Bapak Ibu, tapi berbalas artikel. Ini ada kritik and kontradiksi etnomathematics, misalkan begitu. Nah, ini urutan-urutan. Sehingga kalau kita sudah tahu kontradiksi-kontradiksinya, perdebatannya zaman dulu, kita bisa memahami lebih dalam, gitu ya. Tapi kalau belum ya mungkin kulitnya, gitu ya. Sehingga ya melihatnya masih masih garis lurus gitu ya. Padahal garis lurus itu bisa juga kalau di geometrinya eh, apa namanya? Saya lupa namanya. Nah, itu tidak hanya garis lurus kan bentuknya, kan begitu. Nah, ini juga the end of innocence, kritik dari etnomathematics gitu. Nah, ini tentang kritik-kritik dan dibahas apa berbalasnya bukan berbalas yang saling menjatuhkan, tapi kritik adalah membangun. Sehingga bagaimana membangun etnomatematika. Ini Pradan termasuk yang tadi saya sebutkan ini artikelnya Putra. Ini tentang Mulia Putra, sekarang beliau dosen di, saya lupa di Jakarta kalau nggak salah. Ini tentang Pintokop, itu nggih. Kemarin alhamdulillah ini saya minta ke mahasiswa untuk jadi PKM, gitu ya, meskipun belum lolos ke PIMNAS, tapi terdanai. Jadi mengembangkan Pintokop itu terdanai, karena dasarnya artikel ini, gitu. Terus yang tadi saya sebut Bapak Ibu, penerusnya De Ambrosio adalah Rosa Ore, gitu ya, yang mengatakan tentang ethnomodeling. Maka kita harus tahu dasarnya dulu dari mana, gitu. Jadi dulu dasarnya dari mana, gitu ya. Rosa Ore bicara tentang ethnomodeling. Terus kalau sudah selesai di bagian C ya baru baca yang D, gitu nggih. D tadi tentang Barton yang saya sebutkan tadi. Istilahnya dia making sense. Ethnomathematics is making sense. Ini yang tadi saya sampaikan ke Pak Bambang. P maka Q, Q maka P. Misalkan begitu nggih. Jadi banyak telaah di situ, gitu ya. Bahkan di Barton itu dia menggambarkan lagi ada semacam apa nggih? Semacam ya bukan peta konsep ya, tapi dia semacam kerangka teori gitu ya. Barton itu bahkan bikin kerangka teori, termasuk ada aspeknya. Dia menyebut di situ ada Paulus Gerdes, ada Marcia Archer, macam-macam gitu nggih. Termasuk dia memetakan sampai di mana Gerdes di bagian mana, De Ambrosio di mana, Archer letaknya di mana gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Ini yang D. Nah, terus E. Nah, ini ada Pressmax. Nah, ini juga kaitannya dengan yang terakhir, yang D ini kaitannya pembelajaran. Ini tentang teacher education, pendidikan guru. Terus ini tentang matematika sekolah dari Bu Sri Wulandari Danubroto, beliau di Sekim. Ini tadi yang punyanya Bu Rahmi, Bu Rahmi, Pak Prof Ruli dan seterusnya. Termasuk saya juga menyimpan punyanya Prof Turmudi. Mengapa, bagaimana implementasi dalam pembelajaran matematika di kelas, sehingga sudut pandang kita bisa luas, gitu ya. Hari ini literasi kita rendah ya karena nggak mau baca, cuma itu sajalah wis. Nek mau baca seneng, tentu ya akan berbeda. Ini yang mungkin yang terbaru 2024,
Termasuk punyanya Bu Rahmi, kayaknya saya punya yang terbaru. Ini Pak Adi Nur Cahyo, saya Video lupa dulu. yang mana nggih. Saya lupa, tapi kemarin saya lihat, saya lupa, belum kesimpan berarti nggih. Saya belum menyimpan. Nah, ini tentang referensi etno, saya biasanya menggunakan itu tadi baru referensi artikel ilmiah ada beberapa, termasuk yang di awal-awal dulu, apa namanya, etnomatematik dan pedagogiknya dari Ambrosio. Terus ini satu lagi, tadi yang dari Pak Bambang tadi, nah ini Pak Bambang dan juga Pak Nasmi, ada prodi etnomatematika. Itu ada di Universitas Hawaii. Ya, itu satu-satunya. Dia punya prodi namanya etnomatematika. Kebetulan dulu ketika masih dibuka, saya sempat downloadi LKPD. Nah, misalkan, nah ini tuh ada tato ini di Kalimantan luar biasa, ya bahkan itu sebagai suatu kebanggaan yang luar biasa. Termasuk ini tuh ada di kita. Kalau bahasa Jawanya gedek atau apalah itu ya. Nah, tapi di sana Bapak Ibu itu memang luar biasa. Kata kerja operasional, misalkan begitu ya, itu sudah luar biasa. Dia punya standar, value-nya apa. Jadi secara kurikulum Indonesia itu luar biasa. Tapi ya kita butuh penguatan lagi, nggih. Dari Etno, mudah-mudahan nanti kita bisa juga ikutlah berkontribusi begitu, nggih. Nah, di sini tuh sudah ada autentik dokumentasnya, gimana scalingnya, gimana learning plan-nya, gitu ya, untuk mencapai tujuan itu. Bagaimana nanti menggunakannya sehingga dia mendesain nanti di aktivitas di kelas. Jadi matematika adalah aktivitas sekali lagi Bapak Ibu. Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang atau yang saya pahami, gitu ya. Termasuk ada mancing ini ya tadi kalau Pak Bambang tadi ya yang terkini. Nah ini mancing ini di sana itu ada ya di Hawaii sana. Dan kita punya nggak ini di kita? Oh pasti punya. Gitu nggih. Ini sudah pakai teknologi Bapak Ibu. Ini sudah pakai teknologi. Skillnya apa, konsepnya apa, asesmennya apa. Nah ini kayak kurikulum satu lembar itulah intinya apa namanya itu ya. Yang kemarin gitu. Nah ini terus misalkan apalagi ya. Termasuk belajar eh, apa ya tentang ini ya. Nah ocean. Jadi dia terbuka, dia modelnya STEM. Nah, arahnya ke STEM gitu. Nah, ini yang digunakan di sana di prodi etno matematika. Ini beberapa yang saya dapat kebetulan. Nah, itu nggih, ini ada uji coba dan sebagainya. Nah, selain yang tadi. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mungkin di termin kedua ini 1644 ada lagi mungkin semacam tambahan dari Bapak Ibu. Kami persilahkan. Oh, ini ada chat ya. Oke. Oh, nggih, nanti nanti supaya tidak hilang gitu nggih. Nah, nanti saya bagikan di LMS nggih. Ya, termasuk kumpulan Google Drive saya tadi nggih. Itu saya terbuka kok. Saya bagikan ke mahasiswa ketika saya mengajar juga supaya apa minimal saya punya pegangan yang saya pelajari itu ya yang mereka pelajari. Jadi saya harus mengalami dulu. Saya senang matematika ya karena dari dulu memang saya senang matematika. Nah, sehingga ya supaya siswa mahasiswa saya juga senang matematika. Gitu. Hari ini kita bicara tentang etnomatematika, ya saya senang etnomatematika. Nah, dengan mencoba belajar dari banyak ya tadi termasuk Bu Rami, Bapak Ibu semua tadi Pak Lili dan semua yang bergabung hari ini, termasuk Pak Ahyansa tadi kayaknya ada nggak? Pak Ahyansa juga, lalu beberapa yang saya kenal gitu. Pak Anggun termasuk tadi gitu. Oke, kami persilakan Bapak Ibu kalau ada penguatan lagi kami beri kesempatan. Atau ada hal yang mau ditanyakan juga boleh. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, mohon bantuan Bapak Ibu yang lain untuk menjawab. Gitu.
Oke, atau mungkin saya sambil ini. Saya tambah dulu sebentar. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin disampaikan. Oke, mana ya? Maaf Pak Heru, Dalam siap. bisa minta tolong apa link G Drive-nya ditaruh di chat untuk Oh kita ya, coba siapa? lihat Oke, di, siapa? di chat ini aja sekarang. Oke. Oke, oke, Kita sekedap. baca-baca. Makasih. Siapa? Sekedap. Saya biasanya sudah nyimpen referensi. Saya biasanya sudah saya Pak Bu. Saya kasih. Nah, mudah-mudahan bisa dibuka nggih. Karena ini oke. Nanti beberapa yang lain yang tadi akses record untuk pertemuan pertama kedua juga eh, nanti mungkin admin bisa membantu nggih panitia nggih, bukan admin tapi panitia, Bapak Ibu panitia. Nanti kaitannya dengan rekaman bisa ditanyakan ke beliau-beliau nggih. Saya terbatas saya untuk bisa menjawab itu. Oke, Tapi untuk makasih Pak rekaman Heru. kita hari iya Pak Bambang matur sembah nuwun. Nanti untuk rekaman kita coba saya nanti juga mintakan untuk saya tautkan di LMS begitu Bapak Ibu. Ini yang referensi tadi, insya Allah nanti saya perbarui terus Bapak Ibu. Ya mungkin saya harus mengurutkan lagi nggih. Oh termasuk tadi nggih, saya belum nggih. Apa di situ nanti Bapak Ibu itu ada buku juga. Jadi di referensi itu saya menyimpan dalam bentuk buku. Nah, ini termasuk saya kasih ada yang saya kasih tahun, ada yang tidak nggih. Ini 91 termasuk ini dari Hawaii kalau nggak salah. Nah, namanya Ethnomathematics Curriculum Textbook gitu nggih. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa mengembangkan bersama Bapak Ibu. Eh, Kalau saya ya ilmu kan sifatnya itu terbuka jadi nggih monggo saja semua apa yang saya dapat ya bisa didapatkan tapi intinya jangan dijual karena ini nanti pasti kena copyright kita Bapak Ibu kalau menyebarluaskan dijual kena copyright nanti. Jadi sebaiknya kalau dicetak ya untuk belajar kalau saya kan gitu. Ini saya sebarkan itu untuk belajar bukan untuk karena ini punya apa hak cipta masing-masing ya Bapak Ibu kita jangan sampai melanggar itu juga. Minimal kalau saya syaratnya diperhalus ya maka ya bolehlah kalau kita mengdownload untuk belajar kan gitu. Jadi itu akan jadi sesuatu kan gitu, bukan untuk dijual belikan. Ini Pak dari Heru boleh. dalam siap. Nah, ya sambil kan tadi banyak ya disampaikan istilahnya bolehlah disebut tokoh-tokoh etnomatematik Deh, dengan pemikiran-pemikiran mereka sehingga berkembang demikian luar biasa. Kira-kira dari ya istilahnya eksplorasi atau baca-baca dari Pak Heru, dari masing-masing tokoh itu model-model yang dikembangkan atau pendekatan yang dilakukan oleh mereka bisa nggak ada benang merahnya itu kira-kira punya muara berapa atau ya kasarannya kan kita itu ilmu kan boleh aja bercabang-cabang kemana-mana ya asal landasannya sesuai arahnya. Kira-kira dari apa pencermatan Mas Heru ini dari sekian tokoh itu memang mengerucut ke satu apa ya muara satu itu atau ya macam-macam akhirnya ke sana ini karena ini itu Pak Heru. Terima J. kasih. Ya kalau tokoh-tokohnya sebentar Bapak. Saya tuh dulu pernah saya lupa namanya itu apa ya. Saya lupa Pak. Nanti mungkin tak tak bagikan di LMS saja. Ya, Tapi ya dimulai istilah dari saya tuh belajarnya begini Pak. Jadi istilahnya kalau saya belajar karena saya tuh banyak belajar ya terus terang mungkin karena interaksi saya banyak dengan Prof. Marsikit ya. Saya banyak belajar secara filosofi ke beliau. Ya kalau belajar itu ya dari Gunung Merapi sampai Laut Selatan kalau di Jogja. Itu. Jadi puncaknya ya di Gunung Merapi sana dari hulu hilir ya sampai mentoknya adalah di pantai selatan Jogja. Itu sebagai garis imajiner, garis lurus dia melewati banyak hal. Kalau ditarik ke atas ya idenya tentu Aristoteles.
Dulu saya pernah sebenarnya saya lupa Pak. Ya, idenya sebenarnya dari Aristoteles gitu kalau atasnya gitu. Ya. Terus kalau tadi dari Pak Bambang kalau ditarik ke benang merah terus sekarang muaranya di mana? Saya jawabnya begini, Pak. Jadi dari kritik-kritik tadi itu, nggih, dari mulai awal-awal bahkan awalnya adalah eh, apa namanya di Brasil ya, termasuk De Ambrosio kan dari Brasil sana Pak. Terus dikenalkan karena Teresianun juga mengajar di Inggris sehingga masuk ke Eropa gitu, nggih. Nah, itu saling ini Pak, apa saling mempertanyakan, termasuk ada filosofinya ini landasannya dari mana. Jadi kalau ada benang merah gitu ya, di dalam benang merahnya itu ada kanan, ada kiri gitu loh Pak. Jadi ini saling memperkuat. Jadi ada benang itu ya. eh, Benang merahnya namanya apa? Etnomatematika. Gitu, nggih. Jadi ada banyak kritik di atasnya, di bawahnya, tapi benang merahnya adalah etnomatematika. Gitu kalau saya, Pak. Lah ini ujungnya nanti di pantai selatan itu jadinya apa? Tentu kalau saya selalu seperti yang saya jawab tadi, ujungnya tentu adalah kalau di Indonesia yang memperbaiki kualitas pembelajaran kita minimal seneng matematika. Gitu. Terus supaya dia bermakna ada konteksnya. Dua itu saja. Kalau dari yang saya dapat Pak Bambang. Mekatan Pak Bambang. Kalau benang merahnya namanya itu matematika benangnya Pak, tapi di atas bawahnya itu banyak Pak. Gitu. Iya, iya. Ini karena menarik ya Mas. Saya sendiri Iya, yang namanya ilmu itu tidak selalu muaranya satu ya, bisa iya, bercabang-cabang walaupun betul. pangkalnya atau hilirnya, oh hulunya itu satu, tapi bisa nanti hilirnya banyak sekali. Nah, Banyak, betul. istilahnya sampai sejauh ini dari Mas Heru udah bisa mengindikasi nggak? Jangan-jangan nanti etno ini punya isme-isme gitu ya, punya alirannya si X, si A, karena tadi Hmm, dari contoh saja itu kan di Ambrisio awal skematisnya ataupun bentuk alurnya itu kan seperti yang digambarkan tadi. Lalu iya, pada tahun 2017 dari siapa tadi disebutkan, iya, betul. Batan itu kan berubah. Nah, Iya. istilahnya apakah dari komunitas etno itu berani mendeklar gitu ya bahwa memang di etno itu banyak isme gitu kan? Ataukah Oh, selalu masih ada argumentatif yang ya tadi kritik dan seterusnya yang berusaha untuk kalau bisa ya tetap satu gitu loh. Nah ini yang saya ingin melihat sejauh ini Mas Heru pencermatannya apakah nanti memang akan ada apa ya ke kesepahaman gitu ya atau kesepakatan bahwa ya kita punya muara yang beda-beda walaupun benang merahnya etno gitu ya. Jadi ada etno iya. A, etno B atau apalah Ya, istilahnya ya, gitu. ya. Nggih. Karena kan ada peluang Terima itu kasih. kan, Pak. Setelah setelah Prof. Ruli mendeklar etno RME kan ada peluang itu. Kan begitu nggih. Ada tadi diperlemah syaratnya sehingga ada irisan karakteristiknya namanya menjadi etno RME. Mungkin nanti yang lain Bapak Ibu di sini itu atau yang masih para mahasiswa atau bahkan Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen gitu nggih yang mau ke guru besar mungkin akan mendeklar yang lain gitu nggih. Tetapi tetap dalam kerangka etno sebagai alat yang dia bisa kemana-mana. Kalau secara jawaban yang sepemahaman saya, sependek pemahaman saya Pak Bambang, eh, ya memang ada dua eh, ini ya. Dulu awal mulanya tentu De Ambrosio, meskipun istilah itu juga banyak yang menyebutkan dari tahun-tahun kita bisa tracking. Tapi istilahnya dulu saya pernah bikin kayaknya Pak. Tapi kok saya cari kok belum ada Pak gitu. Saya dulu kayaknya pernah bikin itu. Sebentar, mudah-mudahan saya anu Pak. Saya seneng ngotak-ngatik gitu Pak. Saya pernah bikin itu beberapa istilah kalau nggak salah nggih. Termasuk ya De Ambrosio, lalu Teresianun gitu nggih. Terus sampai ke bawah Rosa Ore dan sebagainya gitu ya. Sampai di termasuk tadi ada Bishop tadi nggih. Meskipun tidak spesifik dia mengatakan bahwa itu etnomathematics gitu nggih. Oh, ini apa nggih? Ah, ini Pak. Ah, saya anu nggih. Meskipun nanti ini kemungkinan besar nggak menjawab nggih.
Tapi minimal saya peta secara umum saya belum pahami, tapi dulu saya pernah bikin gini, Pak. Nah, jadi ini ada beberapa nama, Pak. Nah, jangan fokus ke tipe 1, tipe 2 nggih, Pak. Karena kan ini kajian teori nggih. Jadi ini konsep para ahli mengetahui pengetahuan matematika di dunia. Jadi ada namanya etnomathematics. Waktu awalnya itu Bishop, terus De Ambrosio. Keduanya itu sebenarnya saya lupa itu dapat penghargaan tertinggi di matematik, ya. Termasuk ilmuwan-ilmuwan top. Ya, kedua ini masuk di dalamnya. Nah, De Ambrosio. Terus ada istilahnya namanya flux matematik. Melin Olsen kalau Bapak Ibu nanti akan mencari artikelnya. Terus ada street matematik, itu dari Teresia Nunes. Ada critical ethnomathematics, itu dari Genitsnik ya. Ada workers mathematics, macam-macam. Tapi minimal ada ini. Dan juga ada, apalagi lupa saya, yang dari Serma kalau nggak salah. Yang dari Amerika, saya lupa Pak. Ada lagi, misalkan begitu. Ya mungkin kurang lebih seperti itu Pak Bambang. Dan itu punya landasan filosofi sendiri-sendiri Pak. Gitu, nggih. Kalau ditarik ke atasnya kalau saya karena saya saya ya kita harus punya pegangan nggih. Ya sudah saya megangnya ya tentu Aristoteles gitu, bukan Plato. Maka kalau dikotakkan dua ya ada dua hal, satu matematika sekolah, satu matematika yang tingkat tinggi. Gitu. Ini harus dua hal yang berbeda gitu. Itu misalkan begitu, Pak. Terima kasih. Ya, nanti istilahnya Oke, macam-macam, Pak. Ini nanti masih berkembang lagi, Pak. Yang Flux Mathematics ini dari Melin Olsen itu berkembang lagi. Street Mathematics itu berkembang lagi. Critical Ethnomathematics itu juga berkembang lagi. Gitu. Ini dulu apa ya, Pak? Pokoknya saya bikin apalah gitu, Pak. Oh, ini yang tadi yang anu saya ya. Yang oke, WDG dan sebagainya. Ya, saya pernah cuma ngelihat aja ini yang tipe 1, tipe 2. Matematika berbasis budaya dengan konsep para ahli mengenai teori pembelajaran matematika sebelumnya. Nah, nanti ada matematika literasi, ada numerasi, macam-macam, ada tekno matematika literasi, ada matemasi, ada profisiensi, ada kompetensi yang sekarang dan sebagainya. Ini tipe 1, tipe 2-nya tentang pembelajaran matematika. Dulu saya ngotak-ngatik itulah. Tapi nggak tahu hasilnya apa ini, Pak. Yang penting cuma tabel saja. Gitu ya Bapak Ibu, kurang lebihnya. Ini tidak harus selesai 17.10 ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah kita cukupkan, nggak ada lagi yang mau ditanyakan, nanti yang materi saya akan saya tautkan di LMS, referensi tadi saya sudah sampaikan di situ, itu yang saya pakai. Nanti saya akan perbarui, lalu apalagi nggih? Ya di dalamnya termasuk ada LKPD, nanti kalau Bapak Ibu akan menggunakan tadi LKPD-nya, itu ada contohnya. Gitu. Karena saya selalu kalau ketika mengajar itu kasih contoh saja. Orang itu paling cepat dikasih contoh, Pak. Gitu. Mau bikin apa ya? Mau bikin sesuatu layangan ya dikasih contoh layangan aja. Itu cara bikinnya gimana? Pasti lebih cepat. Gitu, nggih. Jadi saya begitu. Jadi saya biasanya kasih contoh silahkan dikembangkan. Kasih contoh silahkan dikembangkan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Memang kalau tidak ada pertanyaan lagi, nggih, kita bisa cukupkan kegiatan pada sore hari ini. Sekali lagi makasih, nih Pak Eko malah lagi menyetir, hati-hati Pak. Ini jangan sampai nanti karena ngikuti saya kan gitu. Pokoknya sehat selalu gitu. Yang penting suara saya bisa terakses Pak Eko Yulianto. Pokoknya yang penting sehat. Terima kasih juga Bu KN, Isra. Dalam, mohon maaf tadi telat bergabung, Pak. Gak apa-apa Pak, nanti bisa dicek di LMS. Recordnya juga kita akan coba tautkan Pak, sehingga nanti belajarnya bisa dari mana saja Pak. Gitu. Itu Pak Eko. Juga Bapak Ibu yang lain belajarnya dari mana saja. Bu Isro juga matur nuwun. Dulu kalau sebelum pandemi atau bahkan setelah pandemi, kalau mau ke Borobudur kan harus ke sana ya Bu. Eksplorasi Pak Bu gitu. Sekarang enggak, ada namanya virtual tour. Nah gitu. Jadi
kreativitas kita saja. Saya selalu membawa diri saya, kalau orang bebas itu kreatif, gitu aja. Kalau kita terlalu dibatasi dengan, oh ini harus ini, harus ini, harus ini, nanti nggak kreatif. Itu biarkan saja. Kita lihat nanti kreativitas itu berkembang, tetapi tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Juga sesuai dengan ilmu. Misalkan tadi, oh kalau etnomatematik pasti kontekstual. Kontekstual belum tentu etnomatematik, ternyata kalau kita syaratnya perlemah, ambil irisannya, jadilah etno RME, misalkan begitu. Dan yang lain lagi, nanti nggih Bapak Ibu. Jadi ilmu itu sifatnya dinamis, saya kira yang penting kita satu, sekali lagi Bapak Ibu, tujuan kita belajar hari ini tentu adalah saya belajar supaya lebih menyenangi lagi matematika, supaya matematika itu bermakna. Nah, sehingga ada konteksnya namanya budaya yang kita sebut namanya etnomatematika. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas salah dan hilaf kepada Bapak Ibu semua. Salam kenal. Kontak saya ya. Saya tadi nggak ada kontak di sana. Oh, saya kasih kontak saya di chat ya Bapak Ibu. 0852 2828 9094. Jika memang nanti ada diskusi lebih lanjut, silakan Bapak Ibu. Saya 24 jam. Yang penting kalau saya udah tidur berarti balasnya besok pagi, gitu nggih. Tapi jam 1 saya belum tidur ya akan saya balas. Meskipun Bapak Ibu tidak harus langsung membalas, boleh besok pagi juga. Gitu. Karena kalau biasanya lupa nanti kalau nggak tak balas. Terus yang utama itu hal kecil ya, seperti membalas WA itu hal kecil. Gitu nggih. Tetapi itu bermakna. Ketika kita butuh orang itu nggak balas, baru kita tahu rasanya. Oh, ternyata kalau di WA lama balasnya itu rasanya nggak enak, kan gitu. Nah, makanya sama seperti etno, mari kita sama-sama mengembangkan etnomatematika menjadi menjadi salah satu alternatif untuk kita bisa kembangkan bersama. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas salah dan hilaf. Kita akhiri dengan doa syukur bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami cukupkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Salam kenal. Selamat sore. G, matur sembah nuwun. J, sami-sami Bapak Terima Ibu. kasih, Pak. G, Terima kasih, Pak. G, mohon izin live G Bapak Ibu. Matur nuwun.